Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar Cogniter 4. Pada materi kali ini kita masih membahas mengenai Gross Recruit. Di mana untuk materi sesi kali ini kita akan berfokus mengenai fungsi callback yang ada di dalam Gross Recruit. Baik itu fungsi callback yang ada di insert, update, maupun delete. Nanti kita akan coba membahasnya dan mengulasnya satu persatu. Nah, untuk memahami fungsi callback, nanti kita akan melihatnya itu dari dokumentasi Gross Recruit-nya. Nah, ini adalah dokumentasi dari Gross Recruit. Di dalam dokumentasi ini, di bagian sebelah kanan ini, di sini ada menu yaitu API dan function list. Nah, di sini kita bisa menggunakan misalnya saja untuk yang insert function ini ya. Di dalam insert function ini ada beberapa fungsi callback seperti callback add field, callback add form, callback after insert, before insert, maupun callback insert. Nah, nanti kita akan berfokus untuk yang callback after, before, dan insert ini. Nah, untuk callback after insert ini adalah sebuah fungsi. Kita akan mengeset fungsi yang akan dijalankan setelah proses penyimpanan kita itu berhasil. Nah, nanti kita akan ngeset aksinya itu di dalam fungsi callback after insert. Nah, sedangkan untuk yang callback before insert, ini adalah kebalikan dari callback after insert tadi. Sebelum kita melakukan penyimpanan atau sebelum Gross Recruit ini menyimpan sebuah data, kita akan melakukan aksi terlebih dahulu. Nah, aksinya itu nanti akan kita set itu di dalam fungsi callback before insert. Nah, untuk callback insert sendiri, ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menggantikan fungsi insert yang ada di dalam Gross Recruit. Misalnya, kita tidak ingin menggunakan fungsi insert yang ada di dalam Gross Recruit, kita bisa menggunakan atau membuat fungsi sendiri untuk insert kita. Nah, kita nanti membuatnya itu di dalam fungsi callback insert. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi add fields ini ya. Fungsi add fields ini digunakan untuk menambahkan atau misalnya ingin ngeset field apa saja yang dapat kita insert. Kemarin yang sudah kita pelajari yaitu yang unset add fields ini. Jadi untuk unset add fields, kemarin kita gunakan untuk ngeset field yang tidak akan kita insertkan atau kita tampilkan di dalam form insertnya. Seperti contohnya kemarin adalah field untuk created add dan updated add. Nah, untuk yang add fields ini adalah kebalikannya, yaitu kita ingin ngeset field apa saja yang ingin atau dapat kita inputkan di dalam form insertnya. Nah, itu untuk yang insertnya. Lalu untuk yang update ada fungsi yang sama, yaitu callback after update, callback before update, edit field, edit form, lalu callback update, ada edit fields, ada set edit, unset edit, dan unset edit fields. Nah, untuk kegunaannya sama seperti callback di insert data ya. Di sini untuk after update-nya berarti kita akan melakukan sebuah aksi setelah fungsi update-nya itu dijalankan. Nah, untuk yang before update, ini adalah kita akan melakukan sebuah aksi sebelum fungsi update kita itu dijalankan. Nah, sedangkan yang callback update ini adalah fungsi yang akan kita gunakan jika kita ingin misalnya membuat fungsi update kita sendiri. Jadi kita tidak menggunakan fungsi update yang ada di dalam Gross Recruit. Sama seperti callback insert tadi. Nah, untuk fungsi callback ini selain ada di insert dan update, di delete juga ada ya. Ada callback after, callback before, maupun callback delete. Nah, bedanya di sini untuk delete kita ada yang delete multiple dan delete single. Dan untuk yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah yang delete single ya. Kita tidak akan membahas yang multiple karena sebenarnya ketika saya mencoba-coba untuk yang delete multiple itu tidak bisa kita gunakan di dalam Gross Recruit kita. Mungkin untuk yang multiple ini istilahnya dia Gross Recruit yang versinya berbayar ya, atau yang full version. Jadi untuk yang kita yang menggunakan Gross Recruit versi gratisan, kita tidak bisa menggunakan yang delete multiple ini.
Begitu juga untuk yang tadi ya, ada untuk yang insertnya itu ada add field maupun ada add form. Nah, ini saya coba di grocery code tempat saya, itu tidak bisa berjalan dengan baik, atau istilahnya aliasnya itu error ya. Nah, mungkin jika teman-teman mencoba, atau di antara teman-teman ada yang bisa mencobanya, mungkin teman-teman nanti bisa istilahnya saling berbagi informasi ya, apa yang kira-kira itu salah. Nah, nanti pada sesi kali ini kita hanya berfokus untuk yang callback after, callback before, dan callback biasa, baik itu insert, update, dan delete. Nah, silakan teman-teman buka aplikasi toko buku teman-teman ke dalam VS Code, lalu silakan teman-teman jalankan. Ini adalah aplikasi toko buku kita yang sudah kita buka di dalam VS Code. Silakan teman-teman jalankan aplikasi toko bukunya. Kita buka terminalnya, Ctrl backtick, lalu teman-teman jalankan PHP Spark Surf. Ini kemarin kita sudah membuat fungsi pengelolaan data customer menggunakan grocery code. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi callback untuk insert data customer kita. Nanti kita akan menggunakan callback after insert, callback before insert, dan callback insert. Silakan teman-teman buka kembali fungsi di dalam controller yang merender library grocery code. Kemarin kita telah membuatnya di controller customer. Silakan teman-teman buka. Untuk controllernya namanya customer. Lalu untuk fungsinya adalah fungsi index. Ini untuk terminalnya bisa kita close saja, Ctrl backtick. Nah, nanti kita akan tambahkan di dalam fungsi index ini sebelum output ini ya. Kita enter saja, lalu kita coba buat fungsi callback after insertnya ya. Kita kembali ke dokumentasinya. Nah, kita pilih yang callback after insert. Nah, untuk penggunaannya seperti ini, kita tinggal menambahkan fungsi ini. Ini bisa kita copy saja, lalu kita pastekan di dalam fungsi index kita. ALTZ biar codingannya lebih rapi. Nah, ini nanti kita tinggal mengganti isi yang ada di dalam fungsi callback after insert ini. Nah, kemudian untuk yang callback after insert model ini nanti kita ganti dengan model yang akan kita gunakan. Nah, berhubung kita belum memiliki model untuk pengelolaan data customer, kita buat terlebih dahulu untuk modelnya. Kita bisa ke folder model. Lalu untuk model customer, kita bisa kopikan saja. Biar cepat ya, kita bisa kopikan dari model, yaitu galeri model ini ya. Kita bisa klik kanan, lalu pilih copy, lalu kita klik kanan pada folder model, lalu tinggal kita pastekan saja. Nah, di sini tinggal kita rename, klik kanan, lalu pilih yang rename. Nah, untuk nama filenya, untuk nama file modelnya kita buat saja customer model.php. Nah, di dalam customer model.php ini jangan lupa kita ubah kelasnya juga menjadi customer model. Ini kelasnya menjadi customer model. Lalu untuk tabel yang akan kita akses adalah tabel customer. Lalu untuk allow fieldnya bisa kita lihat saja dari tabel customernya. Kita bisa buka php myadmin kita, localhost /php myadmin. Kita bisa ke toko buku, ke database toko buku, lalu ke tabel customer. Kita bisa lihat strukturnya. Nah, untuk yang dapat kita isi secara manual atau kita setkan di allow field-nya, yaitu name, nomor customer, gender, address, sampai dengan phone ya. Berarti di sini ada name, lalu ada address. Sebelumnya ada nomor customer, address, email, gender, dan yang terakhir adalah phone. Kita tekan ALTZ,
Nah, karena di dalam customer ini ada created at dan updated at, berarti kita gunakan protected variable, yaitu yang namanya use timestamp. Nah, ini untuk use timestampnya kita buat true, karena kita menggunakan created at dan updated at. Lalu untuk primary key-nya kita jangan lupa set ya, jangan lupa kita set primary key. Nah, untuk primary key-nya kita gunakan customer ID. Oke, untuk modelnya sudah berhasil kita buat, ini tinggal kita simpan saja. Lalu sekarang kita kembali ke controller customer. Nah, sekarang kita coba buat variabel untuk mengakses customer model kita. Kita buat saja di sini ya. Mungkin namanya adalah customer model sama dengan new customer model. Yang ini ya. Nah, secara otomatis di sini nanti akan muncul penggunaan use app model customer model. Nah, jika di tempat teman-teman belum muncul, teman-teman bisa tambahkan secara manual. Lalu untuk customer model ini bisa kita panggil di dalam callback after insert ini. Nah, jadi seperti ini. Untuk isinya kita bisa hapus saja. Nanti kita akan coba buat isinya sesuai dengan keinginan kita ya. Oh, ini customer modelnya error. Oh ya, ada typo ya. Di inisial kita kelebihan C. Nah, misal ketika kita berhasil menambahkan sebuah data, kita ingin menghapus data customer dengan ID-nya tertentu. Sebagai contoh, kita akan menghapus customer yang ID-nya itu sama dengan 1 ya. Ini hanya contoh saja, teman-teman bisa membuat fungsi after insert yang lain ya. Jadi, teman-teman bisa manipulasi fungsinya itu sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Nah, untuk contoh kali ini, setelah kita berhasil insert, kita akan menghapus data customer-nya. Nah, untuk menghapus data customer, di sini kita akses customer model, lalu kita akses fungsi yang namanya delete. Yang akan kita hapus adalah customer yang customer ID-nya sama dengan 1. Seperti ini. Lalu kita returnkan yaitu state parameters. Ini bisa kita simpan. Lalu sekarang kita coba cek di dalam tabel customer-nya. Di dalam tabel customer ini, untuk customer yang ID-nya 1 masih ada ya. Yaitu di sini name-nya adalah Kianom. Nah, sekarang coba kita tambahkan customer baru. Kita tambahkan customer baru. Misalnya adalah Dharma Putra. Lalu untuk nomor customer-nya kita asal saja. Untuk gendernya kita bisa pilih L. Alamat, email, dan teleponnya bisa kita kosongkan saja, nggak masalah ya. Karena kita hanya akan mencoba-coba saja. Lalu kita bisa pilih simpan atau simpan dan kembali ini. Kita pilih salah satu. Nah, data berhasil ditambahkan ya. Jika kita cari di sini, Dharma Putra sudah berhasil masuk. Nah, sekarang kita coba cek di dalam tabel customer kita apakah yang ID satunya itu sudah berhasil terhapus atau belum. Karena tadi kan ketika kita berhasil menambahkan data, kita akan menghapus customer yang ID-nya sama dengan 1. Kita kembali ke localhost php-admin. Kita refresh yaitu di tabel customer ini. Nah, jika teman-teman refresh, customer yang ID-nya itu 1, dia sudah berhasil terhapus dari tabel customer. Jadi begitu ya. Jadi setelah kita berhasil menambahkan data, maka kita bisa melakukan aksi di dalamnya. Nah, bagaimana jika kebalikannya? Jika kita menggunakan yang before insert, fungsinya sama saja sebenarnya. Jadi untuk before insert seperti ini.
Hanya bedanya untuk after insert, untuk fungsi delete ini akan diakses setelah kita berhasil menambahkan data. Nah, untuk yang callback before insert berarti untuk fungsi delete ini akan diakses dan dijalankan sebelum kita berhasil menambahkan suatu data. Jadi perbedaannya seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Jadi kita bisa mempercepat saja, kita bisa melewati yang before insert ini. Nah, lalu kita coba menggunakan yang callback insert. Jadi kita cukup menggunakan yang callback insert ini. Nah, jika teman-teman lihat untuk yang Dharma Putra ini, kita bisa urutkan berdasarkan customer ID. Nah, ini untuk customer ID yang terakhir ya. Jika teman-teman lihat di sini untuk created add dan updated add, dia tidak bisa terinsert ya. Nah, kita akan membuat agar created add dan updated add ini dapat terinsert ketika kita menambahkan data baru. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan fungsi insert yang sebelumnya pernah kita pelajari ya. Jadi, di sini kita akan mengubah fungsi insert yang ada di dalam grocery recruit dengan fungsi insert buatan kita sendiri. Nah, di sini kita gunakan callback insert. Kita hapus terlebih dahulu untuk isi fungsinya. Nah, untuk fungsi menyimpan datanya, seperti biasa kita akses yaitu modelnya. Kita gunakan customer model, lalu kita panah, lalu kita tekan save. Nah, di dalam save ini kita masukkan field yang akan kita simpan. Nah, untuk fieldnya di dalam grocery record ini, untuk fieldnya semuanya ada di dalam state parameters ini. Maka dari itu untuk menyimpan data teman-teman bisa akses saja yaitu state parameters panah data. Lalu jangan lupa kita returnkan saja state parameternya. Nah, jadi seperti ini. Ini fungsi insert yang sebelumnya pernah kita pelajari ya, yaitu kita menggunakan fungsi save yang ada di dalam model kita. Nah, di sini untuk modelnya kita gunakan customer model. Nah, mungkin bisa kita coba saja. Ini kita simpan, lalu kita kembali ke browsernya. Kita refresh browsernya. Kita tekan tambah baris. Untuk nama customernya kita tambahkan saja Parikesit. Untuk nomor customernya 112233. Lalu untuk gendernya perempuan, alamatnya Babarsari, emailnya parikesit@mail.com. Lalu untuk nomor teleponnya adalah 112233. Misalnya gitu aja ya. Ini bisa kita simpan dan kembali. Data telah ditambahkan. Sekarang kita coba cek di dalam PHP MyAdmin kita. Kita ke PHP MyAdmin, lalu kita ke tabel customernya. Ini bisa kita refresh. Nah, ini untuk Parikesit dengan ID customernya 106 ini sudah berhasil kita tambahkan. Nah, jika teman-teman lihat di sini untuk build created add dan updated add sudah berhasil dimasukkan ya. Jadi tidak nol seperti ini. Nah, ini kita menggunakan fungsi insert yang sebelumnya pernah kita pelajari. Jadi kita menggunakan yang namanya callback insert. Nah, mungkin untuk yang update kita tidak akan membahasnya karena pada dasarnya fungsinya itu sama, baik itu callback after update, callback before update, maupun callback update. Jadi intinya sama. Nah, kita akan membahas satu field, yaitu kita akan membuat fungsi soft delete menggunakan callback delete ya. Nah, kita modifikasi modelnya terlebih dahulu. Di dalam modelnya kita tambahkan protected use soft delete. Nah, ini kita true. Nah, jika sudah kita simpan saja. Lalu kita tambahkan field yaitu deleted add di dalam tabel customer. Kita kembali ke PHP MyAdmin. Kita ke structure. Jadi harusnya ini teman-teman tahu ya bagaimana cara menambahkan kolom. Karena ini sudah beberapa kali kita bahas di materi-materi sebelumnya. Kita tambahkan satu kolom setelah updated add. Kita go. Lalu kita masukkan deleted add. Lalu di sini untuk nulnya kita centang saja. Kita izinkan dia nul ya.
Kita save. Nah, maka untuk kolom deleted add sudah berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan fungsi ini ya. Ini bisa kita copy saja. Kita bisa menggunakan fungsi callback delete ya. Delete. Oh, kita typo di sini. Nah, seperti ini. Untuk fungsinya yang pertama ada set parameter dan yang kedua adalah modelnya. Nah, ini sebenarnya untuk use ini tergantung kita ya. Jika kita menggunakan model, ini bisa kita tambahkan use modelnya apa. Jika tidak, ini bisa kita hapus saja. Seperti itu. Nah, karena kita menggunakan model, jadi kita di sini tambahkan use modelnya. Lalu di sini kita akses modelnya, lalu kita akses fungsi delete. Nah, di sini untuk ID yang akan kita hapus, kita akses $state parameters, lalu kita akses primary key value. Ini ya, jadi kita akan mengakses primary key-nya dari data customer yang akan kita hapus. Ini bisa kita simpan, lalu kita coba refresh. Kita akan menghapus data customer yang tadi kita input, yaitu Dharma Putra. Kita klik saja hapus, lalu kita tekan OK. Nah, ini ya, datanya sudah hilang, dia sudah berhasil terhapus. Lalu kita cek ke PHP admin. Ini bisa kita refresh ya. Nah, lalu untuk yang Dharma Putra ini, untuk yang deleted add-nya sudah terisi ya. Artinya data customer Dharma Putra ini sudah berhasil dihapus. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk fungsi callback yang ada di dalam Grocery Recruit. Ada banyak fungsi callback yang bisa teman-teman coba. Nanti teman-teman bisa explore sendiri, bisa coba-coba sendiri untuk fungsi callback-nya. Nah, secara garis besar untuk cara penggunaannya adalah yang sudah kita pelajari pada video materi kali ini. Nah, untuk cara penggunaannya secara umum sama seperti yang telah kita pelajari pada materi sesi kali ini. Jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa oprek sendiri, bisa explore sendiri semua fungsi yang ada di dalam dokumentasi Grocery Recruit. Oke teman-teman, mungkin untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.